Tolong responnya ya. Kalau nggak ada respon, kita tunda besok aja, gitu ya. Oke, kalian buka dulu catatannya ya. Tolong jangan main HP. Kita serius dulu di sini, Rek. Tuh, online memang eh, enak ya, tapi jangan terlena juga. Jadi tolong buka catatannya dulu, baru kita mulai. Konfirmasi kalau sudah ya. Silakan, Dek. Nara belum ada responnya. Bentar, Mas, cari catatannya. Oke. Sudah, Mas. Oke, yuk kita mulai. Gak usah lama-lama, sebentar aja ya. Paling 30 sampai 45 menit aja. Oke. Iya. Sebentar. Yang pertama, di situ ada, tuh ya, kita bahas laju reaksi ya. Nah, ini. Nah, sekarang hari Minggu 24 Mei 2026. Oke, yang pertama, dipakai 7 ini, kita bahas pengertian, ya, ya, laju reaksi ya. Nah, oke, nah, laju reaksi itu sama kayak kecepatan. Ya, sederhananya seberapa cepat reaksi itu eh, bergerak ya. Seberapa cepat reaksi itu berjalan. Nah, seperti itu. Nah, kita punya reaksi sederhana misalnya ya, A plus B itu menjadi C. Proses sebentar, hilang guys gambarnya. Sabar. Ini ya, A plus B menjadi C plus D. Nah, kalau kita lihat di sini yang kiri ada yang kanannya. Yang kiri kita sebut dengan reaktan ya, atau reaksi. Yang kanan ini kita sebut dengan hasil reaksi ya, atau kita sebut dengan produk ya. Nah, hasil reaksi kita sebut dengan produk ya. Nah, di sini itu laju reaksi itu berarti ya, ya. Nah, berarti logikanya kalau misalkan ini berjalan, yang reaksi yang kanan ini semakin bertambah, gitu ya. Yang kiri itu semakin berkurang, gitu ya. Nah, karena tujuan reaksi kan untuk menghasilkan C plus D. Nah, makanya di sini kita katakan laju reaksi itu berkurangnya ya. Nah, ini berkurangnya jumlah reaksi. Nah, nah, itu untuk tiap waktu ya. Nah, jadi kita tanyakan, misalkan tiap berapa menit reaksinya itu berkurang berapa molar, gitu ya.
Nah, berkurang berapa konsentrasinya tiap menit, tiap detik, atau tiap jam. Sama kayak kita lagi berjalan, seberapa jauh kita dapat nempuh dalam 1 menit, 1 jam, seperti itu. Sama kayak kecepatan. Gitu ya. Nah, oke. Nah, ini nanti definisinya secara matematis ya. Nah, ini secara matematik itu laju reaksi. Nah, kita sebut dengan R ya. Nah, R itu adalah perubahan konsentrasi ya. Nah, ini perubahan konsentrasi dibagi dengan perubahan waktu ya. Nah, ini. Nah, di sini kalau kita lihat ada A plus B, A dan B, ada C dan D. Tapi logikanya nanti itu untuk yang A, ya. Nah, ini kita punya ada 4 ya, ada A, B, C, D ya. Nah, ini. Yang punya A pasti berkurang karena di reaktan itu pasti berkurang. Berarti ini berkurangnya konsentrasi dari A dibagi dengan perubahan waktunya. Nah, dia. Yang B juga berkurang pasti. Nah, ini min perubahan B dibagi perubahan T ya. Nah, yang C pasti bertambah karena tujuan reaksi itu adalah memperbanyak produk gitu ya. Maka ini positif ya. Nah, perubahan konsentrasi C dibagi perubahan waktunya. Yang D itu meningkat perubahan konsentrasi D. Nah, dibagi delta T gitu ya. Nah, di sini kita perjelas ya bahwa ini adalah perubahan konsentrasi ya. Nah, ini. Nah, delta T, sorry, delta T itu adalah perubahan waktu ya. Nah, ini. Nah, satuannya konsentrasi itu molar ya. Nah, satuannya waktu ya bisa detik, bisa jam, dan seterusnya. Nah, seperti itu deh. Oke. Nah, sebelum ke sana kita coba dulu. Nah, seperti ini. Oke, kita coba dulu soalnya. Nah, di sini, misalnya ya. Nah, dalam satu ruangan direaksikan 0,1 mol gas nitrogen. Nah, ini ya, bervolume 10 liter. Nah, kita buat aja reaksinya ini. N2 plus 3H2 ya. Nah, itu. Kita coba soal nomor 1 nih. Itu katanya N2 plus 3H2. Nah, ini ya. Itu menjadi 2NH3. Nah, ini ya. Oke. Nah, N2-nya 0,1 mol 10 liter. Ya, kita tuliskan 0,1 mol ini 10 liter ya. Nah, ini 10 liter. H2-nya itu di sini 0,1 mol. Ya. Nah, kalau 10 liter itu untuk semua ya. 10 liter itu untuk semua. Tuh, 0,1 mol juga. Ya. Nah, ini ya. Seperti itu. Ketika reaksi berlangsung selama 5 detik, ternyata masih tersisa 0,08 mol gas N2. Menunjukkan laju reaksi sesaat berdasarkan gas nitrogen yang bereaksi N2 dan H2 ya. Nah, ini. Jadi waktunya, perubahan waktunya itu 5 detik. Nah, ini. Oke. Sisanya itu ya, sisanya itu 0,08 mol gas N2 ini. Nah, itu. Bentar. Nah, ini kita tahan dulu ya, 10 liter gini ya. Nah, berarti pasti ada eh, yang nanti itu ya, yang mula-mula berapa, bereaksi itu berapa, sisanya itu berapa. Nah, di sini. Dan ternyata sisanya ada 0,08 N2 di situ. Buat aja 0,08. Nah, kalau itu 0,08, ini pasti 0,08
berapa nih? 0,1 dikurangi berapa? Yang hasilnya 0,08 gitu ya. Berarti 0,92 ya. Nah ini, betul ya? Sebentar, cek dulu guys. 0,1 dikurangi 0,08. 0,02 kok 0,92. 0,02 ya. Nah, ini kita pakai pakai koefisien reaksinya ini. Nah, ini kan 0,02 nih. Nah, ini kalau ini koefisiennya 1, 0,02. Kalau 3, berarti 3 dikalikan 0,02, berarti 0,06. Itu ya. Ini mol. Nah, ini mol ya. Maka 0,1 kurangi 0,06, 0,04 mol. Gitu ya. Maka kalau misalkan ini 1, ini 0,02, ini 2, 2 dikalikan 0,02, yaitu 0,04 mol ya. 0,04. Maka ini juga 0,04 ya. Nah, ini kan nggak ada di sini, dijumlahkan. Iya. Nah, sudah kita dapat ini, gitu ya. Konsentrasinya, ya pasti konsentrasinya sama juga ya. Kita anggap 10 liter gitu ya. Sama-sama 10 liter. Itu. Nah, itu. Maka dari sini, itu ya, kita lanjutkan. Kita coba cari konsentrasinya. Nah, sebentar. Nah, konsentrasi itu rumusnya apa? Jumlah mol dibagi dengan waktu ya. Nah, waktunya sudah ada di situ. Nah, tujuan kita tinggal nyari konsentrasi, tinggal kita masukkan Konsentrasi. aja. Nah, itu ya. Nah, sebentar ya. Maka di sini konsentrasinya N2 itu adalah jumlah molnya N2 dibagi dengan volumenya kan N2 itu ya. Maka dengan cara yang sama yang H2 itu jumlah molnya H2 yang sisa ya. Nah, apa yang berjalan yang bereaksi ya harusnya ya. Nah, terus dibagi dengan volume H2. Dan dengan cara yang sama untuk NH3 berarti jumlah molnya NH3 dibagi dengan volumenya H3. Jadi ya. Oke. Tapi pertanyaannya jumlah mol ini jumlah jumlah mol yang mana dulu? Nah, itu harus di harus 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 tahu dulu. Nah, gitu ya. Jumlah mol itu jumlah mol di sini adalah jumlah mol yang bereaksi, yang berkurang. Nah, kan ini kan definisi kan perubahan. Perubahan itu adalah yang akhir dikurangi yang awal. Berarti kan 0,08 dikurangi 0,01. Yang dipakai 0,02. Iya, yang dipakai adalah 0,02. Dengan cara yang sama, berarti nanti ini yang akhir dikurangi yang akhir dikurangi awal. Nah, ya sih. Berarti kita pakai yang ini sisanya 0,06. Yang ini dipakainya 0,04. Ya. Maka di sini jumlah molnya N2 gitu ya. Di situ adalah 0,02 gitu ya. Bukan 0,08 yang bereaksi, yang berkurang, yang hilang gitu ya. Energi yang hilang. Tuh. Sama kayak energi. Volume H2-nya adalah 10. Ya. Ya. Maka tadi 0,2 dibagi 10, 0,002. 0,002 molar gitu ya. Iya. Betul. Nah, ini selisihnya ya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kalau H2-nya pakai 0,06 ya, mol. Iya. Nah, kemudian eh, volumenya itu adalah 10 juga. Nah, iya. 0,06 dibagi 10. Ya, berarti 0, gitu ya. 0,006. 0,06 molar ya. Betul. Iya. NH3-nya pakai 0,04 ini. 0,04 mol dibagi 10 ya. Nah, ini. Berarti kan 0,004 molar ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya laju reaksinya sekarang. Nah, laju reaksinya, nah yang N2, laju reaksi N2, itu ya. Nah, ini tanda plus minus kalian abaikan nggak masalah.
Itu ya, N2 yang secara realita berkurang ya. Nah, kita abaikan aja kalau masalah. Tadi kan perubahan konsentrasi N2 dibagi perubahan waktunya. Nah, ini 0,02 berarti ya, 0,02 dibagi waktunya 5. Nah, kita 0,002 dibagi 5. Ya, nanti ini 2 dibagi 5, itu kan 0,4 ya. Berarti ini kan nolnya nambah 1, Oh, 0,0004 ya. ya. Itu, oh sorry, Hmm, kebablas. Iya betul ya. Atau kita bisa tuliskan betul. 4 kalikan 10 pangkat min 4 molar per Iya. second. Gitu ya. Nanti coba juga ya, dengan cara yang sama untuk H2, ini ya, perhatikan laju perubahan reaksi untuk H2, situ kan perubahannya konsentrasi H2 dibagi perubahan waktu. Nah, ini nilainya 0,006, perubahan waktunya adalah 5. Nah, 6 dibagi 5 itu kan 1,2. Berarti kan 1,2 kan 0,0012 ya. Atau 1,2 kalikan 10 pangkat min 3. Itu ya. Molar per sekon. Itu ya. Nah, seperti itu. Nanti yang NH3 kalian bisa coba sendiri ya. Iya. NH3 itu berapa? Perubahan konsentrasinya ya. Dibagi dengan perubahan waktunya. Nah, seperti itu guys. Jadi pakai stoichiometry juga. Jangan dilupakan ya stoichiometrinya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nanti tugas kita lanjutkan ya soalnya modelnya seperti nomor 2 itu ada konsentrasi A, waktunya sekian, gitu ya. Nah, itu ada yang berikutnya 0,08. Nah, seperti itu. Itu nanti kalian bisa coba ya, itu nanti. Ini buat PR ya. Ini tugas. Jangan lupa tugas yang paket paket 1 sampai paket 6 itu jangan lupa dikerjakan juga. Soal-soalnya itu penting itu. Oke, nomor 2 ya. Kalau kita paham itu, nanti kita bisa belajar hukum laju reaksi. Nah, ini ya. Oke. Yang kedua, ini hukum laju reaksi ya. Nah, ini. Oke. Nah, pada kenyataannya, nanti kalau kita merumuskan reaksi itu pasti ada koefisiennya ya. Nah, jadi misalnya nih, reaksi A, ya, atom tentang molekul A besar dengan koefisien A kecil, tambah B besar B kecil, menjadi C. C besar tambah Oke. D besar. Nah, rumus laju reaksinya itu, ini pasti kalian sudah pernah kenal, tuh kalian SMA ya, bahwa laju reaksi itu dapat juga dirumuskan gini, R atau K dikalikan eh, konsentrasi A pangkat X, B konsentrasi B pangkat Y. Nah, ini ya. Nah, iya. Oke. Nah, ini ya. Apa itu X, apa itu Y? Nah, X itu adalah order reaksi Y. X, sorry. Order reaksi molekul konsentrasi A. Kalau Y itu adalah order reaksi daripada B. Itu ya. K itu adalah konstanta laju reaksi. Nah, ini ya. Itu. Itu ya. Sedangkan R itu adalah laju reaksinya. Nah, itu. Nah, begitu deh. Oke ya. Nah, kita bisa bicara di sini di nomor 3 misalkan ya.
Nah, ini. Nomor 3. Oke, jadi tugas kita itu adalah ini. Nah, ini ya. Dari percobaan laju reaksi diperoleh data sebagai berikut ya. Di sini ada laju reaksinya, ada konsentrasi NO, BR2. Nah, pasaman reaksinya seperti ini. Nah, pertanyaan pertama itu adalah order reaksi terhadap NO dan BR2 ya. Nah, ini. Yang pertama itu mencari order reaksi NO dan BR2. Nah, gini ya. Nah, caranya gimana? Kita cari dulu data yang sama. Misalkan ya, ini ada data 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari yang sama. Kita boleh ambil ini NO-nya sama. Kalau kita mau cari order reaksi BR2, kita cari NO yang sama. Ini ya, konsentrasi yang sama. Kita ambil data 1 dan data 2 ya. Kita ambil data 1 dan 2. Lalu kita apakan? Kita bandingkan. Kan R1 banding R2. Ini ya. Nah, di mana persamaan reaksinya kan seperti ini. Kalau NO ya, kalau kita lihat reaksinya, tadi apa ini? 2NO tambah BR2, ya. 2NO tambah BR2 itu menjadi 2NO-BR. Nah, ini ya. Yang mana rumus laju reaksinya itu adalah begini kan, RK itu NO pangkat X kalikan BR2 pangkat Y. Yang ini tidak usah dipakai, karena yang berkurang itu ini. Nah, ini hanya produk hasil. Ini adalah hasil, ya. Nah, ini hanya yang luas kiri aja, NO dan BR2. Gitu ya. Nah, ini. Sebagaimana ini, ada A, ada B. Ada A, ada B. Yang C sama D tidak perlu. Nah, oke. Maka di sini kalau kita rumuskan, perhatikan K dikalikan NO pangkat X, itu ya, dikalikan konsentrasi BR2 pangkat Y. Nah, bawahnya juga sama. K NO pangkat X ya, BR2 pangkat Y. Bedanya apa? Yang atas ini untuk data ke-1. Nah, ini yang bawah ini untuk data kedua. Gitu ya. Nah, ini coret kan? Nah, terus ini R1 dan R2-nya itu yang mana? R1-nya itu yang ini. Nah, 6. Itu ya. R1-nya 6, R2-nya itu yang ini. 12 ya, per 12. Nah, gitu. Lalu, konsentrasi NO yang untuk data ke-1, NO yang data ke-1 itu ini 0,1 gitu ya. 0,1 gitu. Berarti ini kan 0,1 pangkat X gitu ya. Nah, yang BR2 yang data ke-1 itu ini 0,05 gitu ya. Boleh saja. Maka itu 0,05 pangkat Y. Terus yang NO yang data kedua itu kan yang ini. Gitu ya. Itu kan yang ini 0,1 juga. Iya. 0,1 pangkat X. BR2 yang data kedua itu yang ini. Nah, ini ya 0,1 ya. Itu. Betul. Iya, 0,10 boleh. Nah, ini coret dulu. Nah, coret. Sehingga 6 bagi 12, 1 per 2. Ini kan sama ya. Kita jadikan 1 ya. Kan boleh aja. 0,05 dibagi 0,10 pangkat Y ya. Nah, ini. Jadi kan kalau dibagi kan 1 per 2 ya. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Berarti kan kita punya setengah sama dengan setengah pangkat Y. Nah, setengah pangkat berapa yang hasilnya setengah? Ya, 1. Nah, berarti ya. Setengah pangkat 1 kan setengah. Nah, seperti itu ya. Itu caranya. Jadi, order reaksi NO adalah 1. Nah, ini ya. Adalah order reaksi dari NO. Nah, gitu ya, Dik, ya. Seperti itu. Oke. Tapi dengan cara yang sama juga, kita bisa cari order reaksi yang BR2. Kalau kita nyari order reaksi yang BR2, dalam artian kita, oh sorry, kalau ini kok NO ya? Salah ya. Ini adalah
order reaksi BR2 ya. Ini order reaksi BR2 ini ya. Nah, seperti itu deh. Oke ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa ambil sekarang kalau kita sudah dapat order reaksi BR2, sekarang kita cari NO. Kalau kita mau cari order reaksi NO, berarti kita cari data BR2 yang sama. Nah, terserah nih. Ini sama. Data ke-1, data ke-4 sama. Boleh juga. Itu ya. Kita ambil misalkan data ke-1 dan data ke-4 ini ya. Nah, 1 dan 4. Itu boleh. Berarti ini kita buat lagi perumusannya ini. Nah, ini ya. Cukup kayak ini ya. Ini kita ambil. Nah, ini. Data 1 dan 4 ya. Nah, ini. Ya udah, kita bandingkan aja laju reaksinya antara R1 dan R4. Nah, ini ya. Rumusnya sama. Sama kayak gini. Tinggal kita ganti aja nanti eh, nilai-nilainya. Ya. Nah, ini data keempat, ya. Nah, itu ya. Ya, data R1 tadi kan sama ya. R1-nya ini. Nah, ini kan R1, R2, R3, R4, R5. R1-nya kan 6 kan? Masukkan ya. 6, R4-nya, laju reaksi yang keempat, itu adalah ini, 24 ya. Nah, 6 per 24 nih. Sama dengan NO1-nya tadi sama ya. Nah, ini sama ini dengan ini. 0,1, 0,10 pangkat X, karena ini data ke-1. Masih sama dengan yang ini kan. Nggak ada perubahan. Kan yang ini 0,05 pangkat Y. Nah, sekarang yang data keempat. Ya, ini yang keempat nih. Yang keempat tuh mana? Yang keempat tuh ini. 0,2 dan 0,05 kan. Nah, itu ya. 0,20 ini ya, pangkat X. Ini kan yang ini 0,05 pangkat Y. Nah, ini coret kan. 6 bagi 24, 1 per 4 ya. Ini kan 1 per 4 ya. Ini berarti kan 0,10 dibagi 0,2 ya. Pangkat X ya. Nah, ini dibagi aja. Ini coret ya. 10 bagi 10, 1. 20 bagi 10, 2. Setengah ya. Maka ini seperempat setengah pangkat X. Ini ya. Seperempat itu kan sama kayak setengah pangkat 2 ya. Ini kan setengah pangkat X. Ya udah, artinya X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Maka di sini X-nya sama dengan 2. Nah, tadi kita dapat order reaksi BR2. Nah, sekarang kita dapat order reaksi untuk NO ya. Nah, ini. Gitu. Itu ya. Oke. Pertanyaan yang berikutnya apa nih? Eh, konstanta reaksi. Gitu ya. Nah, ini. Konstanta reaksi itu nyari K-nya berarti kan ya. Nah, ini. Yang berikutnya, yang B itu mencari konstanta reaksi. Nah, ini ya. Jadi kita cari nilai K-nya. Nah, ini. Ya, kita buat dulu rumusnya. Nah, rumusnya R tadi kan K, NO pangkat X, BR2 pangkat Y. Yang mana kita tahu tadi R-nya K, dan kita dapatkan bahwa X-nya 2, Y-nya 1. Nah, dia. Berarti kan NO kuadrat, BR2, Y-nya 1. Nah, kalau cari K ya, gampang aja. Kita tinggal pilih data sembarang. Ya. Nah, ini pilih data sembarang ya. Nah, nah, kita misalkan pilih data ketiga. Boleh saja, misalkan. Misal dipilih R3. Ya, berarti kan R3 sama dengan K, NO pangkat 2 ya. Nah, ini BR2. Nah, berarti kan R3-nya tadi laju reaksi ketiga itu berapa nih? 24 kan? Ya, kan 24 nih. 24, konsentrasi NO-nya 0,10, konsentrasi BR2-nya 0,2. Masukkan aja.
Berarti kan tadi kan 24 K, NO-nya itu adalah 0,10 pangkat 2, betul ya, BR2-nya tadi 0,2 ya, 0,20 ya, 0,20 gitu ya. Ya udah, maka cari aja ini 24 K 0,10 0,1 pangkat 2. Berarti kan sama kayak 0,01 ya, 0,2 ini ya. Jadi kan di sini 24 K 0,1 kali 0,2 berarti kan 0,002 ya. Atau K-nya di sini 24 dibagi 0,002 ya. Nah ini. Maka di sini 0,002 ini jadikan aja ini. Berarti kan 2 kali 10 pangkat min 3 ya. 24 bagi 2, 12 ya. Nah, ini. 12, 10 pangkat min 3-nya naik. Jadi 10 pangkat 3. Nah, itu ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga, laju reaksinya. Nah, laju reaksi. Nah, gitu ya. Nah, ini laju reaksinya eh, nggak tahu ya laju reaksi yang mana ya. Tapi yang jelas kita bisa cari satu-satu nanti. Ya, dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, yang penting kita tahu rumusnya dulu. Nah, ingat rumusnya apa tadi? Bahwa R kan sama dengan K NO pangkat X ya, dan BR2 pangkat apa? BR2 pangkat Y ya. Nah, di sini kita sudah punya angka-angkanya kan? R, K-nya kan ini kan? K-nya 12 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, NO-nya, konsentrasinya terserah kita pakai yang mana, nanti kita uji ya. Dengan X-nya berapa tadi? X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 1 ya. Nah, ini. Berarti ini 2, BR2, Y-nya 1. Nah, ini sekarang kalian bisa pilih nih. Berarti ini, misalkan aku mau ambil data yang ke satu. Nah, data yang ke satu. Berarti nanti ini R1 gitu ya. R1, ini 12 kali 10 pangkat 3. Ya udah, data ke satu, NO-nya berapa nih data ke satu ini? NO-nya 0,10 kan? BR2-nya 0,05. 0,10 sama 0,05. Berarti kan 0,10 pangkat 2 dikalikan ini BR2-nya 0,05 gitu ya. Maka di sini 12 kali 10 pangkat 3 ya. 0,1 pangkat 2 kan 0,01 ya. 0,05 ini ya. Ya udah, ini jadikan eksponen aja biar enak. Ini kan 10 pangkat min 2 ya. Ini berarti kan 5 kali 10 pangkat min 2. 5 kali 12, 12 kali 5 kan 60 kan. Kalikan 10 pangkat 3, kalikan 10 pangkat min 2, kalikan 10 pangkat min 2 ya. Ini 3 dikurangi 4 ya. Berarti kan min 1 ya. Berarti kan ini sama dengan 60 kalikan 10 pangkat min 1 ya. Maka di sini hasilnya ya 6. 6 molar per second. Nah, gitu ya, Dek ya. Nanti tugas kalian cari ini ya. Nah, kalian cari ya. Untuk data kedua gimana, data ketiga gimana, data keempat gimana, data kelima gimana. Ini ya. Nah, ini kalian cari ya. Nah, ini tugasnya. Nah, tugasnya berarti ada dua tadi ya. Tugas yang tadi, nomor 2, dan nomor yang lanjutannya. Gitu ya. Nah, ini yang berikutnya, laju reaksi jika NO sama dengan BR2 sama dengan 0,25. Nah, sama-sama 0,25 nih. Ya udah, kalau begitu tinggal kita ganti aja. Nih ya, yang D ini laju reaksi untuk NO sama dengan BR2 sama dengan 0,25 ya. Nah, kita ambil aja rumusnya tadi. Kan rumusnya sudah tahu nih. Nah, rumusnya kan ini nih. Itu ya dia. Nah, kita tinggal masukkan aja. Nah, di sini. Nah, itu ya. Maka di sini ini jadinya 12 kali 10 pangkat 3 ya. NO-nya itu 0,25 ya. Pangkat 2, BR2-nya 0,25. Nah, kalian cari nanti ya. Nah, ini.
sebisa mungkin jangan kalkulator ya, karena nanti ujiannya nggak boleh pakai kalkulator. Itu ya, Dek ya. Oke, bisa ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, nanti ini kalian bisa lanjutkan nanti. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nanti itu ya. Nanti itu ada yang namanya ini. Ada yang namanya grafik laju reaksi. Gitu ya. Nah, ini. Kita tambah ya. Materi dikit ya. Nah, yang berikutnya itu ada yang terpenting itu ya. Grafik laju reaksi ya. Nah, ini. Grafik laju reaksi nanti itu bergantung sama apa? Bergantung sama ordernya. Gitu ya. Order reaksi. Order itu nanti setidaknya ada berbagai macam ya. Ada order nol, ada order satu, ada order, kok 3? Order 2 ya. Nah, itu. Nah, ini. Maka kita bisa gambarkan nih. Nah, laju reaksinya. Nah, gini ya. Ini, dengarkan ya. Nanti kalian bisa biar tahu nanti ini. Nah, ini adalah konsentrasi, ini adalah waktu. Gitu ya. Nah, ini, sebentar. Kurang dekat. Iya. Nah, order nol itu artinya apa? Nah, order nol itu artinya eh, gini. Artinya tidak ada reaksi yang berkurang. Order nol itu grafiknya lurus. Nah, gini ya. Nah, artinya tidak ada itu ya. Ini atau gini. Sederhananya itu konsentrasi eh, per reaksi ini ya tidak berpengaruh gitu ya. Nah, nggak ngaruh dia. Nah, tidak terpengaruh. Nah, terhadap laju reaksi. Nah, gitu. Nggak ngaruh dia. Tahu dari mana? Nah, itu grafiknya tetap. Jadi setiap saat itu konsentrasinya sama terus. Nah, dia. Nah, seperti itu. Dan nanti ini ada juga order satu. Order satu tuh gini. Nah, grafiknya linear, gitu ya. Artinya kalau misalkan eh, laju reaksinya itu bentuknya linear seperti ini, garis lurus dia, artinya setiap waktu konsentrasinya itu linear. Ya, semakin semakin banyak waktu, semakin lama waktu berjalan, semakin banyak reaksi terbuang. Nah, kalau order 2 itu persamaan kuadrat, gitu ya. Nah, berarti grafik itu nanti gini grafiknya. Nah, itu ya dia, kayak parabola, gitu ya. Maka nanti kalian bisa bisa rumuskan tadi. Tadi kita kita punya bahwa eh, reaksi NO-nya itu kan 2 ya. Tadi kita punya bahwa laju reaksi K itu NO dan BR2 ini pangkat pangkat 2 ini satu ya. Maka kalau di sini kita bisa gambarkan nanti yang order 2 itu pangkat itu masuk yang ini. Nah, ini BR2 kan satu ya, ikut yang ini gitu ya. Nah, di sini kita punya X-nya 2, Y-nya itu satu gitu ya, Dek ya. Nah, seperti itu, Dek. Oke ya, gitu aja. Nah, ini. Oke ya. Nah, nanti kita lanjutkan eh, besok ya. Nah, karena saya mau ada urusan ini, Dek. Nanti kita besok detailkan ya. Dan ini kalian kerjakan nanti ya. Kalian kerjakan ini soal yang ini. Nah, ini ya. Nah, ini kalau misalkan ini kan kalau tadi kan apa namanya laju reaksi ya. Ini sorry, ini laju reaksi ya. Yang ini ya. Ini bukan konsentrasi ya, tapi laju reaksi. Nah, ini ya. Laju reaksi. Nah, R itu deh.
Ini laju reaksi, ini konsentrasi. Nah, ini konsentrasi ya. Nah, ini Dek. Sorry, aku salah tadi. Maaf, maaf. Ini konsentrasinya ya, bukan waktu tadi ya. Nah, ini contohnya nih, Dek. Misalkan terhadap NO2. Tapi kalau nanti Nara gambarkan dan yang lain ya. Nah, ini misalkan tentukan kok laju reaksi, grafik laju reaksi NO2 itu ya, NO2 terhadap konsentrasi NO2-nya. Nah, maka nanti grafiknya gimana? Grafiknya adalah linear apa namanya? Gini. Nah, itu ya, seperti itu. Dan dengan cara yang sama, nanti kita bisa gambarkan untuk yang BR2 ya. Nah, ini. Untuk yang BR2, ini ya. Nah, itu ya, linear ya. Nah, itu dia. Oke ya. Nah, ini kalau konsentrasi terhadap waktu, ini gimana nih? Kalau HCl ya. Tapi ini konsentrasi terhadap waktu, bukan laju ya. Kalau laju beda lagi. Kalau laju yang tadi. Kalau konsentrasi gampang. HCl terhadap waktu. Logikanya, yang kiri pasti berkurang. Mana grafik yang menyatakan berkurang? Berkurang itu gini ya. Nah, ini, yang ini. Dua ya. Nah, ini jadi jawabannya yang kedua ya. Nanti kalau misalkan H2O, itu bertambah. Bertambah berarti yang mana? Kalau H2O itu gini. Nah, H2O gini ya. Nah, ini H2O. H2O, CO2 pasti meningkat ya. Kalau yang biru ini itu yang kiri. Cl kah? CaCO3 kah? Gitu ya. Seperti itu. Ini CaCl2 juga termasuk. Gitu ya. Nah, tugas kalian ini kalian kerjakan nomor 1 ya. Ini nomor 3, nomor 4 nanti aja. Nah, ini eh, nomor 5 tahan dulu. Nah, aku minta kalian kerjakan nomor 6 itu ya. Sama nomor 9. Itu. Kerjakan itu ya. Seperti itu, Rek. Oke ya. Gitu dulu ya. Nah, kita lanjutkan besok. Di sini ada Alia, Aska, dan Nara ya. Ya, jamnya jam berapa? Ya paling jam 2 atau malam gitu ya. Nanti Itu lihat besok kapan, lah. Mas? Besok. Besok. Iya. Aduh, Ya, besok mana bete. masa. Iya dah. Ditunda kali pengumumannya. Gitu ya. Nggak besok. Gitu ya, Nara ya. Ya udah. Good luck buat besok ya. Oke. Duluan guys. Nanti belajar lagi ya. Oke, Iya, makasih guys. Mas. Duluan ya. Terima kasih. Oke.